أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Dengan itu kita masih bisa menghadiri majelis ilmu, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Mushola Baitus Salam dengan bahasan dari hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Di pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang keutamaan dari silaturahim, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan rizkinya dilapangkan, maka bersilaturahim. Dan semoga hadis ini malam hari ini bisa kita selesaikan, jemaah. Di mana pertemuan yang lalu tentang makna dari silaturahim. Kemudian amalan-amalan apa saja yang dengannya kita bisa bersilaturahim. Inti dari silaturahim adalah berbuat baik. Intinya silaturahim adalah berbuat baik. Baik itu dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, ada juga bisa dengan harta. Dengan ucapan ya minimal kita mendoakan keluarga, kerabat, saudara. Dan enggak harus ketika kita mendoakan harus cerita-cerita, enggak. Ya. Misalnya sudah mendoakan keluarganya, kerabatnya, enggak harus cerita. Kamu udah saya doain loh, tapi pelit kamu sama saya. Enggak harus sama. Ya. Kemudian juga dengan ucapan, di antara silaturahim yang pertama adalah dengan ucapan, yaitu mendoakan. Yang keduanya adalah dengan mengajak berbuat baik, atau yang kita kenal dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Misalnya saudaranya, keluarganya, kerabatnya belum mau untuk sholat, maka kita ajak. Ya. Dan itu ada apa? Ya, tidak ada batasnya, terus yang penting dengan cara yang baik. Dan bersabar. Bukan apa? Bukan ya kesabarannya itu terbatas, enggak. Udah saya dakwain itu. Saya sudah apa? Saya ingatkan. Sudah 3 kali loh. Katanya kan sabar 3 kali. Ya enggak. Ya, itu namanya lagi pengen enggak sabar. Kenapa? Karena dibatasi apa? 3 kali. Ya, sabar itu kan ada batasnya. Sabar dalam berdakwah yang ada batasnya. Ya, tetapi terus untuk
mengajak kepada kebaikan. Tentunya ini dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, hikmah dan juga bersabar. Bukan nggak sabar. Itu emang orang yang dablek kok. Ini namanya nggak sabar terus. Kenapa? Karena tugas kita mengingatkan. Tugas kita itu mengajak, adapun yang membuka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang membuka ya kebaikan-kebaikan yang ada pada saudara kita. Ya. Kenapa? Karena Allah lebih tahu kapan Allah memberikan kebaikan, ya Allah lebih tahu. Ya, terkadang dengan cara-cara yang mungkin kita itu nggak sampai. Atau orang itu dapat hidayah itu lewat ada yang dengan ajakan, ada yang dengan dengan mendengarkan pengajian, ada yang dengan dapat hidayah lewat sakit, macam-macam. Allah lebih tahu cara memberikan hidayah. Adapun kita itu tugasnya menyampaikan, bukan menghukumi, tetapi menyampaikan. Kenapa? Karena tugas memberikan kebaikan hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul dalam ngajak pamannya sendiri, jamaah, itu pamannya sendiri, ya, dan dia bukan orang Muslim, bukan. Rasul tetap ngajak. Sampai menjelang wafatnya Rasul masih mengajak, qul ya am, ucapkan wahai pamanku. Itu apa? Detik-detik sebelum meninggal dunia. Apa kata Rasul? Qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha indallahi yaumal qiyamah. Ucapan itu yang aku nanti akan membelamu di hadapan Allah pada hari kiamat. Nggak mau ternyata Abu Thalib. Ya, nggak mau. Maka di antara silaturahim dengan ucapan, mendoakan, dan terus ada tahapan-tahapan, ada apa? Ada tahapan-tahapan dari yang paling besar, kemudian seterusnya. Atau minimal juga dengan ucapan tanya kabarnya. Ya, tanya apa kabarnya, gimana kabarnya, keluarga sehat semuanya, alhamdulillah. Ya, yang penting apa? Yang penting ada tanya dengan ucapan, dengan doa, dengan ajakan. Kemudian yang keduanya adalah dengan perbuatan. Bagaimana dengan perbuatan? Ya, bisa membantu dengan tenaga. Ya. Atau juga bisa dengan kita punya membantu dengan pikiran. Ya. Atau bisa dengan dua-duanya, ucapan dan perbuatan. Bisa semuanya. Perbuatan dengan dengan anggota badan, perbuatan minimal jangan ganggu. Minimal tidak ganggu. Kalau belum bisa berbuat baik kepada keluarga, kerabat, saudara, ya minimal jangan ganggu. Rasul mengingatkan dalam hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu tidak mengganggu orang lain, apalagi kerabat, saudara, keluarga. Baik itu gangguan dari lisan ataupun gangguan dengan tangannya. Tangannya nggak ganggu, lisannya. Lisannya nggak ganggu, tangannya nggak ganggu, macam-macam. Maka Rasul mengatakan, ya minimal jangan ganggu. Baik itu ganggu lisan, ngerasani, ghibah, ataupun hasad, ataupun mencela, menghina, itu diantara bentuk bukan silaturahim. Bahkan seperti itu kayak memutus. Atau dengan dengan tangan. Yang tadi kita diperintahkan untuk silaturahim dengan anggota badan, dengan
ya, dengan tangan kita membantu, bukan bukan malah mengganggu. Lisannya enggak, tapi lewat tangannya. Karena kerabatnya sebelahnya nyalain apa? Nyalain tipnya kencang. Ya, nyalain apa? Nyalain tipnya kencang-kencang. Ya. Atau mungkin acaranya nyalainnya apa? Tipnya kencang. Ya, loh ini kan momen tertentu tadi. Ya bukan masalah momen tertentu. Ganggu nih gue loh. Ganggunya itu. Ya, nggak tahu itu di sebelah rumah ada yang lagi sakit, ada yang punya bayi, ada yang orang udah tua. Ya, ini nggak peduli, yang penting momennya. Dan begitu dong. Ya, kadang-kadang malah sampai apa? Sampai tengah malam Jawa. Ya. Sampai ada yang sampai jam 3:30. Ya. Kenapa pengalaman Jawa wong depan saya itu pos. Ya, sampai pagi nggak bisa tidur dah. Ya. Nah itu. Jadi apa? Seorang muslim itu adalah kata Rasul yang nggak ganggu, ya baik mengganggu tangan atau lisan. Ya. Atau juga bisa dengan apa? Tangan dan lisan. Gimana misalnya? Kok bisa tangan dan lisan dua-duanya? Ngerokok. Ya. Yang ngerokoknya adalah asapnya itu kan ganggu. Ya. Asapnya kan mengganggu coba. Bisa sakit orang. Ya, kalau salah kepada orang yang dikenal keluarga masih mending bisa minta maaf. Loh, kalau yang apa minta maaf gimana kalau orang yang kena asap rokoknya dia nggak kenal? Hati-hati. Ya, maka silaturahim adalah dengan apa? Dengan perbuatan, dengan ucapan, minimal tidak mengganggu dengan ucapan atau perbuatan. Apalagi keluarganya, anaknya, istrinya, orang tuanya, ini apa? Nggak peduli. Asapnya muter terus di mana? Di rumah. Ya. Itu di rumah, di luar. Di angkot, udah tahu, udah angkotnya penuh, sesak, panas, macet, ini, ya Allah. Ya. Udah yang sebelah tutup hidung, sebelahnya lagi langsung pakai masker, sebelahnya lagi pas kipas, ya nggak paham. Ya nggak paham. Ya, hati-hati, jangan sampai perbuatan kita itu akhirnya merugikan diri sendiri. Ya kalau yang salah itu anak tinggal minta maaf. Yang didolimi istri tinggal minta maaf. Yang didolimi kerabat kenal lah, yang didolimi nggak kenal. Hati-hati. Ya, sehingga apa jemaah? Ya, di antara perbuatan silaturahim ya dengan berbuat baik atau minimal tidak mengganggu baik dengan tangan atau lisan. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka silaturahim yang ketiganya diantaranya adalah dengan harta. Dengan harta. Bagaimana dengan harta? Ya dibantu. Tahu kerabatnya kesusahan. Tahu keluarganya ada yang sulit. Maka jangan tutup mata. Kalau kita memang mampu, itu kerabat, itu saudara, maka bantu. Kenapa? Rasul mengatakan dalam hadisnya, shadaqatun alal miskini shadaqah, wa shadaqatun ala dhi rahimin shadaqatan, shadaqatun wasilah. Orang yang bersedekah untuk orang lain, orang miskin, dapat pahala sedekah. 1. Adapun yang dia membantu kerabat dengan hartanya, saudara, keluarga, maka dapat 2 pahala. Pahala pertama sedekah, pahala yang kedua silaturahimnya. Pahala yang kedua apa? Silaturahimnya. Bukan apa? Oh, karena dia baik ya saya baik. Kalau dia nggak baik, saya juga nggak baik. Ini namanya balas-balasan. Kalau baik dibalas baik, kalau nggak baik nggak dibalas baik. Ini namanya balas budi.
Kalau baik dia balas baik, kalau enggak ya enggak. Ini namanya bukan silaturahim. Namanya silaturahim kalau saudara, kerabat, keluarga sampai enggak baik, tetap kita diperintahkan berbuat baik. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang memutus kekerabatan silaturahim. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'." La yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga orang yang memutus. Ngeri nggak jemaah? Kira-kira orang yang diancam nggak masuk surga dengan memutus silaturahim, karena sampai ancamannya nggak masuk surga, berarti dosa kecil apa berat jemaah? Dosa ringan apa dosa berat? Dosa berat. Karena ancamannya sampai begitu, bukan berarti kekal, enggak ya. Masalah kekal atau tidaknya itu apa? Selama dia muslim, tetapi apa? Jangan mikirnya yang penting nggak kekal, tetapi nerakanya itu. Makanya ada ya disebut dengan hadis-hadis motivasi. Ya, tarhib wa targhib. Ada hadis-hadis yang motivasi dan ada hadis-hadis yang memberikan ancaman. Motivasinya silaturahim apa? Dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, ya. Kemudian ancaman memutus silaturahim apa? Nggak masuk surga. Ngeri jemaah. Sehingga dosa ini ya kira-kira kita bisa kira-kira ancaman Rasul mengatakan nggak masuk surga dengan melakukan seperti itu, ini berarti kan bukan dosa ringan, bukan dosa remeh. Ya. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Muhammad ayat yang ke-22 sampai 23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Apakah kalian sekiranya berkuasa, engkau akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutus rahim kalian, wa tuqatti'u arhamakum, memutus silaturahim. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka orang-orang yang Allah laknat. Gara-gara memutus silaturahim, memutus tali kekerabatan, kekeluargaan, maka dilaknat. Ya. Gak cuma dilaknat. Apa artinya laknat? Allah laknat. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Surat apa tadi? Surat Muhammad ayat 22 sampai 23. Allah laknat. Ngeri jemaah. Apa artinya laknat? Diusir. Ya. Arti laknat diusir atau dijauhkan dari rahmat. Kalau yang ngusir istri masih mending. Ya. Kawin lagi. Enggak ya jemaah. Kalau yang ngusir apa? Apa? Suami, istri bisa pulang dulu. Kalau yang ngusir Allah, ngeri nih. Mau tinggal di mana? Mau di kolong mana? Allah yang melaknat. Ya. Enggak cuma dilaknat, fa'asammahum, Allah tulikan dia. Allah apa? Buat tuli, Allah tulikan dia. Jadi mungkin nanti dari kiamat ada orang yang tuli, padahal dulu di dunia enggak tuli, karena mungkin memutus silaturahim, memutus tali kekerabatan. Wa a'ma absarahum, kemudian Allah butakan matanya. Jadi ngeri ancamannya. Ya. Allah butakan, Allah tulikan, Allah laknat. Tuh, orang yang memutus silaturahim. Ya. Yang punya masalah, selesaikan. Gimana, saya sudah berusaha baik, tapi orangnya apa yang nggak mau baikan. Caranya gimana? Datengin ke rumahnya, nggak cuma di WA.
Nggak cuma ditelepon, datang baik-baik, minta maaf, ya barangkali salah, saya minta maaf, ya datang baik-baik. Terus pengennya gimana, saya ikutlah, yang penting jangan kita putus, begitu. Jangan sampai cuman masalah kecil jadi apa putus silaturahim. Nah, ya, karena ancamannya berat. Ada laknat, diusir. Ya, mau tinggal di mana? Planet mana yang mau kita tempati? Planet Mars. Siapa yang mau ke sana coba? Ya. 6. Kemudian juga disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-27, Allah berfirman, "Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih." Dan orang-orang yang memutus, orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah setelah adanya perjanjian yang kuat. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Dan orang-orang yang memutus silaturahim yang Allah perintahkan harusnya disambung, yang Allah perintahkan untuk disambung, ini diputus. Wa yufsiduna fil ardi, orang-orang yang merusak di muka bumi, ulaika humul khasirun, mereka itu orang-orang yang nanti akan rugi. Jelas. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi aw yusala. Orang-orang yang memutus yang Allah perintahkan untuk disambung, ini malah diputus. Ya. Jadi apa? Ngeri jamaah. Sudah dilaknat, kemudian ditulikan, dibutakan, dirugikan, nggak masuk surga lagi. Ya, ancaman berat jemaah. Jangan sampai gara-gara warisan jadi ribut, yang sampai menganak cucu. Ya, cuma gara-gara apa? Warisan. Ya, ribut sampai anak cucunya juga ikut ribut. Ya, sudahlah, kalau memang harus ngalah. Jangan sampai apa? Ya, tapi kan dia yang begitu. Iya, kita kan juga sayang, wong dia bagaimanapun kerabat, saudara, keluarga. Ya. Jangan cuma karena batas tanah jadi ribut. Batas tanah, patok. Cuman geser dikit, ribut sampai meninggal dunia. Naudzubillah. Ya. Jangan cuma gara-gara warisan rumah yang jadinya ribut. Sampai apa? Sampai kapan? Sampai tua. Cuma gara-gara rumah. Anaknya sekian, orang tuanya warisannya rumah, ribut. Yang ini katanya sudah kalau bahasa itunya dicuculi. Apa cuculi ya? Ya, disusui. Ya gitu. Ya. Yang ini enggak, itu kan tanahnya, rumahnya belum. Ribut. Yang mana? Itu rumahnya, tanahnya belum. Dulu masih kurang. Jangan sampai cuma gara-gara seperti itu kita nggak dapat kebaikan jemaah. Ya. Jangan sampai cuma gara-gara pembagian tanah sawah jadi ribut sampai mati. Ya. Ini kan yang sering terjadi warisan. Walaupun nggak cuma warisan ya, tetapi banyak. Ya, entah itu urusan ya macam-macam lah. Lihat saudaranya kaya, ini miskin, bisa. Ya, potensi keributan itu ada, tapi diantara yang sering terjadi warisan. Makanya Allah dalam urusan warisan itu langsung Allah sebutkan. Ini dapat sekian, bapak dapat sekian, ibu dapat sekian, anak laki-laki dapat sekian, anak perempuan, paman, saudara, itu sudah Allah yang langsung menentukan. Bukan Rasul yang menentukan sekian-sekiannya. Ada yang dapat 1/6, dapat 1/8, dapat setengah, ya, dapat 1/4. Itu Allah yang menentukan. Kenapa langsung Allah? Karena seringkali potensi keributan dalam urusan warisan. Sehingga ketika Allah yang memutuskan, sudah. Gitu loh. Tapi tetap aja namanya orang. Ya, tetap aja namanya orang. Gara-gara warisan. Sudah, kita nggak usah keluarga. Kita putus. Ya. Bahaya. Naam. Maka selalu diingat jamaah. Jadi hadis tadi, la yadkhulul jannata qati', maknanya agar kita takut
jangan memutus silaturahim. Ya. Dan memutus silaturahim, ya, itu ada tingkatan-tingkatannya. Memutus silaturahim itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ada level-levelnya. Kayak ayam geprek tuh kan ada apa? Level-level. Pedesnya apa? Ada levelnya. Ada level 1, ya ada mie levelnya sekian-sekian. Ya, semakin level yang paling tinggi berapa ya? 12. 12 saya pernah beli siapa? Penasaran, orang rame. Mau level berapa Mas? Emang sampai berapa levelnya? Sampai 12. Ya sampai 12. Pedes itu level itu. Pedes banget. Kalau nggak bisa coba aja. Jangan. Berapa? Level 1. Ternyata ya pedes juga. Baru level 1 nih coba. Ya. Apalagi level 12. Ya. Nah, ternyata memutus silaturahim itu ada levelnya. Level paling berat tadi, berbuat buruk. Dan dikiranya bukan cuman memutus. Ya. Ternyata memutus silaturahim itu ada levelnya. Dan level paling berat tadi. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Sampai kita nggak baik ke mereka, baik itu tidak baik urusan yang kecil pun, itu bisa masuk yang namanya silaturahim. Itu bisa masuk tingkatan memutus silaturahim walaupun levelnya ringan. Gitu. Ya. Nyakitin bapak, nyakitin ibu, itu dikiranya bukan memutus. Memutus juga, cuman tingkatannya ringan. Tergantung yang dia putus, bagaimana dia perbuatan ke bapak ibunya itu. Semakin berat, semakin memutusnya lebih berat. Ya. Jadi apa? Ya, atau mungkin gak senang punya orang tua modelnya begini. Ketika lagi duduk sama teman-temannya, Pak, Bu, jenengan jangan duduk di sini, nje. Terus di mana? Di sana. Loh, kenapa di sini? Saya nggak pede. Sakit hati nggak kira-kira? Jenengan kalau punya anak begitu sakit hati nggak? Sakit hati. Ini sama, cuman levelnya apa? Di bawah. Ya. Walaupun tetap ini termasuk apa? Perbuatan nggak benar. Ya. Dibentak. Ya, diremain. Apa? Sekolah sampai mana? Nih saya sekolahnya sampai S3. Dengan cuman es krim doang kok. Nah, ini namanya penghinaan ini. Ya. Merasa lebih pinter, tidak terima kasih. Ya, apalagi merasa lebih kaya, orang tua diremain, merasa apa? Di luar jadi pemimpin. Ya. Orang tuanya juga kayak jadi pembantu, merasa di luar jadi jenderal, sampai pulang orang tuanya suruh hormat. Ya. Itu bentuk apa? Di antara contoh memutus silaturahim yang tingkatannya itu bisa naik dan bisa apa? Berkurang. Ya. Apalagi belum waktunya bagi warisan, udah minta jatah. Mati aja belum mau minta warisan ente sih. Pak, minta warisannya Pak, sawah. Warisan nanti udah meninggal, saya masih hidup. Ya. Seandainya nggak ada warisan pun nggak apa-apa, itu harta saya. Begitu. Kamu sono kerja. Begitu. Jangan ngarepin. Ya, saya mau buat apa? Buat keperluan saya nggak apa-apa. Kamu udah dewasa, sudah punya keluarga, udah punya anak. Sana kerja yang rajin. Jangan mintanya jatah warisan. Sampai seandainya anaknya yang bunuh bapaknya karena pengen cepat dapat warisan, itu nggak dapat warisan itu. Ah, bapak kelamaan, dah tua, nggak mati-mati. Ah, saya kasih racun tikus saja dah. Nggak dapat warisan itu. Nggak dapat apa? Warisan. Kenapa? Loh, yang membunuh bukan malah dapat warisan, dapat penjara. Nah, belum waktunya. Ya. Atau mungkin ya dititipin cucunya. Kasihan orang tua. Orang tua itu sudah capek ngurusin anak-anaknya dari kecil. Sudah dewasa, sudah pada nikah, sudah pada apa? Punya anak, anak-anaknya dititipin ke orang tuanya. Emang nggak kasihan gitu loh.
Udah dari kecil anak-anaknya itu diurus sampai sekarang direpotin cucu-cucunya. Maka jenengan yang begitu juga harus tegas, maaf ini anak-anak kamu ya, itu produk kamu, monggo lah diurus. Saya udah tua, saya pengen banyak ibadah buat bekal, begitu. Ya, nah anak juga kadang-kadang nggak tahu diri, udah orang tuanya udah tua, udah orang tua sudah tua lagi, direpotin cucunya, ya begitu jangan, ya. Atau misalnya mungkin merantau, udah merantau nggak pernah pulang, nelpon enggak, tanya kabarnya juga alasannya sibuk, ya kasihan gitu orang tua begitu, kasihan siapa, ya jenguk aja enggak, nelpon juga enggak. Orang tua itu nggak minta uang juga kok, yang penting denger anaknya pak sehat tuh, ya, yang penting anaknya sehat walaupun jauh senang. Ya kalau mau ngasih duit ya alhamdulillah, kalau enggak ya jangan apa? Ya jangan memutus. Nah, itu diantara contoh ya memutus silaturahim yang apa? Yang tingkatannya dari yang paling ringan sampai berat. Tergantung. Ya, kenapa? Karena arti dari silaturahim berbuat baik. Ya. Atau kepada anak istri. Suami kepada anak dan istrinya sama ada juga. Ya. Ditunggu pulang, ya nggak pulang-pulang, jadi kayak Bang Toyib, ya nggak pulang-pulang coba, ya udah pulang istrinya dimarah-marahin, ya anaknya dipukul, gara-gara capek mungkin, perangai yang kasar, gampang menyalahkan, mengancam, ya. Apalagi anak, ya suaminya pengen anak laki-laki, sudah 3 perempuan, yang keempat perempuan lagi, yang kelima perempuan lagi. Kamu nggak bisa punya anak apa? Kamu nggak bisa apa? Buat anak apa? Emang buat cimol apa nih? Ya dimarahin lagi, ya. Maka tujuan kita belajar hadis-hadis adab, akhlak, ini kan biar ngefek. Biar apa? Ngefek. Suami tambah baik. Ya sama, bukan jenengan dong, sama yang ngomong juga nih, ya. Peringatan juga nih. Bukan jenengan doang, sama kita semuanya belajar itu untuk memberikan efek positif. Karena ilmu ini untuk diamalkan, bukan cuman wawasan. Ya. Seharusnya semakin banyak ngaji, semakin banyak belajar, semakin baik begitu. Ya, semakin baik. Ya, semakin baik kok keluarga, semakin baik kok ya saudara begitu. Atau juga istri nyakitin suami, gantian. Kalau tadi suami ke ini, istrinya ke suami. Gimana itu? Tidak bersyukur. Ya, suaminya udah kerja pagi, pulangnya malam, pagi sore, jarang libur. Ya, kerja siang malam pagi sore, banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, saking semangatnya. Nggak bersyukur istrinya. Mana masa sebulan segini kurang ini. Ya, lah gimana bu? Ini saya pendapatannya sebulan sekian. Ya kerja pakai otak, jangan pakai dengkul. Sakit hati. Ini contoh aja bu. Ya, maka apa? Ya berusaha ya untuk tidak apa ya untuk berusaha mensyukuri nikmat Allah, berterima kasih, banyak berterima kasih kepada suami, ya banyak menghargai pemberian suami, ya mensyukuri nikmat, ya jangan sampai suami sudah berbuat baik, sayang, tanggung jawab, cuman gara-gara satu masalah, gara-gara satu yang kurang diperhatikan, langsung kebaikannya hilang semuanya. Memang kamu nggak pernah berbuat baik kepada saya, mas. Ngeri nggak coba? Cuma satu kali apa? Berbuat salah sudah seakan-akan, ya seakan-akan apa? Kemarau yang panjang. Kenapa? Kena hujan sekali, hilang kemaraunya. Apalah itu istilahnya lah, cari sendiri begitu. Ya, kemarau yang panjang apa? Ya habis karena satu kali hujan. Ya,
atau mungkin marahin dan seterusnya. Maka ingat Rasul mengatakan dalam hadisnya, ra'aitun naro aksaru ahliha. Aku melihat neraka paling banyak penduduknya an-nisa'u, banyakan para wanita. Nih ibu-ibu dengerin, banyak penduduk neraka itu banyak ya, paling banyak. Bukan laki-laki sedikit, enggak, lebih banyak begitu. Lebih banyak perempuannya. Kalau di total itu lebih banyak apa? Perempuannya, bukan apa? Bapak-bapak enggak, banyak juga. Cuman tingkatan banyaknya lebih banyak perempuan. Rasul mengatakan demikian, aksau ahliha an-nisa. Paling banyak itu wanita. Ya, lebih banyak dari laki-laki. Ya. Apa alasannya? Yakfurnal ashira. Karena banyak apa? Mengkufuri nikmat suami. Ya, tidak berterima kasih, tidak ya bersyukur kepada suami. Wa yakfurnal ihsan. Maknanya itu tidak apa? Tidak tidak menghormati, melupakan kebaikannya, ya. Yang lebih parah lagi berkhianat alias selingkuh. Ya. Ini apa parah itu? Ya, memutus silaturahmi apa? Parah itu. Memutus apa? Ya, ini berbuat buruk pada suaminya. Nah, atau juga kepada kerabat saudara. Ya, dan ini banyak terjadi. Ya. Seringnya ketika sudah orang tua sudah meninggal dunia, kadang kurang dijaga kerabatannya. Saya nggak mau pulang, malas. Lah kenapa? Lah gimana, di kampung sudah nggak ada orang tua? Ya kan di sana ada keluarga, ada kakak, ada adik, atau mungkin ada paman, ada bibi. Itu bukan keluarga. Sambung silaturahim. Ya, sering terjadi ketika orang tua sudah meninggal, banyak yang apa kurang akur. Ketika orang tuanya masih hidup mungkin masih ini. Ya, ketika sudah meninggal seringkali banyak terjadi keributan jemaah. Ya. Ya, gara-gara apa? Tadi warisan, sampai nggak mau tegur sapa. Ada nggak? Ada. Sampai nggak mau tegur sapa. Sampai keluarnya pintu belakang terus. Yang sini pintu depan terus, nggak pernah ketemu. Ya. Padahal hak keluarga saudara itu sangat besar. Hak mereka sangat besar. Ya. Sehingga ketika ini diterapkan atau ini diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita untuk bersilaturahim, untuk menjaga kebaikan, untuk berbuat baik dan menahan dari keburukan dengan keluarga, saudara, kerabat, dan orang-orang yang mulai dari yang terdekat dengan kita, akan tumbuh masyarakat yang baik, akan tumbuh lingkungan yang baik, dan akan tumbuh negeri yang apa? Baldatun thayyibah, negeri yang baik, ya, walaupun ghafur, dan penuh dengan ampunan. Dan sebaliknya, dimulai dari keluarga. Ketika keluarga banyak melakukan perbuatan-perbuatan memutus silaturahim, maka lingkungan pun akan buruk. Ketika lingkungan akan buruk, dimulai dari keluarga. Ketika keluarga buruk akan merambah ke lingkungan masyarakat, dan akhirnya menjadi apa? Kebiasaan buruk, sehingga menjadi negeri yang buruk. Semoga Allah menjauhkan kita semuanya dari perbuatan memutus silaturahim. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.